Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang manajemen konflik. Manajemen konflik adalah proses membatasi aspek negatif konflik sambil meningkatkan aspek positif konflik. Tujuan manajemen konflik adalah untuk meningkatkan pembelajaran dan hasil kelompok, termasuk efektivitas atau kinerja dalam pengaturan organisasi. Konflik yang dikelola dengan benar dapat meningkatkan hasil kelompok. Bisnis dapat mengambil manfaat dari jenis dan tingkat konflik yang sesuai. Itulah tujuan manajemen konflik dan bukan tujuan penyelesaian konflik. Manajemen konflik tidak menyiratkan resolusi konflik. Manajemen konflik meminimalkan hasil negatif dari konflik dan mempromosikan hasil positif dari konflik dengan tujuan meningkatkan pembelajaran dalam suatu organisasi. Konflik yang dikelola dengan benar meningkatkan pembelajaran organisasi dengan meningkatkan jumlah pertanyaan yang diajukan dan mendorong orang untuk menantang status quo. Konflik organisasi di tingkat interpersonal termasuk perselisihan antara teman sebaya dan juga konflik atasan bawahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang orientasi solusi penyelesaian konflik. Ada 3 solusi penyelesaian konflik. Yang pertama kalah-kalah, yang kedua menang kalah, dan yang ketiga menang-menang atau win-win. Yang pertama, orientasi kalah-kalah adalah jenis konflik yang cenderung berakhir negatif bagi semua pihak yang terlibat. Orientasi menang kalah menghasilkan satu pihak yang menang, biasanya dengan mengorbankan pihak lainnya. Yang ketiga, orientasi menang-menang atau win-win adalah salah satu konsep yang paling penting untuk resolusi konflik. Solusi menang-menang yang dicapai dengan tawar-menawar integratif mungkin mendekati optimal bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kooperatif dan bukan kompetitif. Meskipun konsep menang-menang adalah orientasi yang ideal, gagasan bahwa hanya ada satu pemenang yang secara konstan diperkuat dalam budaya Amerika. Orientasi menang kalah diproduksi di masyarakat kita dalam kompetisi atletik, masuk ke program akademik, sistem promosi industri, dan sebagainya. Individu cenderung menggeneralisasi tujuan dari situasi menang kalah dan menerapkan pengalaman-pengalaman ini pada situasi yang tidak tepat. Mentalitas semacam ini dapat merusak ketika berkomunikasi dengan kelompok budaya yang berbeda yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam negosiasi dan juga bisa membuat pihak yang kalah merasa hal tersebut sesuatu yang biasa-biasa saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemetaan masalah yang berpotensi konflik. Nah, dalam rangka mengembangkan keterampilan para pejabat administrator dalam penyelesaian konflik, hal lain yang harus dilakukan adalah bagaimana cara pejabat tersebut berhasil memetakan permasalahan yang berpotensi konflik. Melalui pertanyaan-pertanyaan strategis berikut ini, diharapkan para pejabat administrator dapat memetakan masalah-masalah yang berpotensi konflik, di mana pertanyaan-pertanyaannya yaitu yang pertama, apakah konflik itu sesuatu yang baik atau buruk bagi organisasi, ataukah sesuatu yang netral? Pertanyaan kedua, pada level mana konflik tersebut muncul? Pertanyaan ketiga, bagaimana tingkat kedalamannya? Dan pertanyaan terakhir, mengapa konflik tersebut bisa muncul? Langkah selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan konflik adalah mengenali permasalahan konflik dengan memetakan jenis-jenis konfliknya terlebih dahulu dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah konflik soal sumber daya dalam organisasi atau konflik yang berkaitan dengan tujuan organisasi atau konflik yang berkaitan dengan identitas, persoalan personal atau terkait bidang tugas. Ada pula teknik lain dalam mengidentifikasi akar permasalahan, yaitu metode pemetaan seperti
DMAIC atau Define and Measure and Analyze Cause and Effect Relationship, Improve and Control. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang define and measure the problem. Langkah pertama dalam metode ini adalah mendefinisikan dan mengukur masalahnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat disajikan seperti apa yang ingin dilakukan untuk mencegah masalah yang berpotensi konflik, kapan dan di mana masalah itu terjadi, apa arti penting masalah bagi organisasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang analyze cause and effect relationship. Nah, ketika permasalahan yang ada sudah berhasil didefinisikan, maka penting untuk memberitahu akar penyebab masalah dan pahami bagaimana masalah itu saling berhubungan satu sama lain. Kumpulkan sampel data yang terkait dengan masalah dan lakukan analisa root cause untuk mengidentifikasi alasan kenapa masalah itu muncul. Analisis ini akan membentuk dasar untuk menentukan solusi yang mampu mencegah terulangnya kembali masalah yang sama. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang improve. Improve di sini itu melakukan tindakan pengecekan kembali terhadap permasalahan yang sudah didefinisikan dan masalah yang sudah diukur. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang kontrol. Kontrol di sini yaitu melakukan tindakan kontrol dan mencegah potensi permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari. Teknik atau alat lain yang juga dapat dipakai untuk menganalisis masalahnya, diantaranya adalah cause and effect diagram atau biasa juga disebut fishbone atau Ishikawa. Tools ini akan lebih efektif jika dilakukan bersama atau dilakukan dengan tim seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perumusan masalah konflik. Setelah permasalahan konflik dipetakan, maka tahapan selanjutnya adalah bagaimana para pejabat administrator tersebut merumuskan masalah konflik dengan menyimpulkan jenis dan sumber-sumber konfliknya serta bagaimana menentukan prioritas cara penyelesaiannya. Pastikan dalam perumusan masalah bermakna pernyataan negatif. Di sini akan diberikan contoh. Yang pertama, rendahnya kepedulian pegawai dikarenakan perbedaan perhatian oleh pemimpin. Contoh yang kedua, perseteruan yang berkesinambungan pasca suatu rapat kerja sehingga membuat suasana kerja kurang kondusif. Contoh yang ketiga yaitu pembagian kerja yang tidak merata sehingga membuat pegawai menjadi tidak peduli terhadap kegiatan unit. Contoh yang keempat, komunikasi yang tidak lancar di unit kerja sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan antara pimpinan dan staf. Contoh yang kelima, dan ini merupakan contoh yang terakhir, yaitu ketimpangan distribusi kewenangan antara pejabat pengawas menyebabkan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skala prioritas konflik. Konflik dalam suatu organisasi berbagai macam ragamnya, mulai antara individu sampai melibatkan kelompok atau bahkan melibatkan suatu organisasi. Pada prinsipnya, konflik yang terjadi dalam organisasi haruslah dituntaskan, namun untuk mengelola dibutuhkan tingkat selektivitas yang tinggi dalam menyelesaikannya. Konflik mana saja yang harus diselesaikan segera dan membutuhkan penanganan secepatnya. Hal ini mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh pejabat administrator. Banyak sekali teknik yang digunakan oleh seseorang dalam membuat prioritas konflik yang harus diselesaikan, diantaranya dengan mengembangkan metode-metode penentuan prioritas berdasarkan yang pertama itu bisa berdasarkan magnitude. Magnitude masalah menunjukkan berapa banyak orang di sekitar organisasi atau unit organisasi yang terkena masalah akibat dari konflik tersebut. Yang kedua, severity. Severity adalah besar kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Yang ketiga yaitu vulnerability.
Vulnerability menunjukkan sejauh mana sih tersedianya money, material, metode, dan teknologi yang efektif untuk mengatasi konflik. Vulnerability juga bisa dinilai dari tersedianya infrastruktur untuk mengatasi konflik tersebut, ketersediaan tenaga ahli dan peralatan. Yang keempat, community atau public and political concern adalah kepedulian atau dukungan politis dan dukungan publik. Dalam hal ini, rekan-rekan kerja dan lingkungan unit Anda. Yang kelima, affordability. Affordability di sini menunjukkan ada tidaknya ketersediaan data atau informasi. Untuk pembobotan, masing-masing kriteria diberi skor dengan nilai ordinal. Misalnya antara angka 1 yang menyatakan terendah sampai angka 5 yang menyatakan tertinggi. Setelah diberi skor, masing-masing prioritas konflik dihitung nilai skor akhirnya, yaitu perkalian antara nilai skor masing-masing kriteria untuk prioritas tersebut. Nah, seorang pejabat administrator dapat pula menggunakan metode PEER dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama, propriety. Apakah program intervensi yang sudah ada dapat mengatasi konflik yang saat ini sedang terjadi? Yang kedua itu ekonomi. Apakah yang ditimbulkan dampak ekonomi dari masalah konflik tersebut? Apakah masalah ekonomi berdampak jika konflik tidak segera ditangani? Yang ketiga itu acceptability. Akankah berbagai pihak yang terlibat dalam konflik ingin atau butuh penyelesaian atau jalan keluar dari konflik yang terjadi? Yang keempat, resource. Apakah sumber daya tersedia atau potensial tersedia? Yang kelima, legality. Apakah ada dasar hukum yang sesuai ketentuan hukum dan atau peraturan yang berlaku? Atau para pejabat administrator bisa juga menggunakan beberapa teknik penentuan prioritas konflik dengan menggunakan metode USG atau urgency, seriousness, dan grow. USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus segera diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 sampai 5. Isu yang dimiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk lebih jelasnya, pengertian urgensi, seriousness, dan grow dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu urgensi. Seberapa mendesak konflik tersebut harus diselesaikan tanpa memperhitungkan sumber daya yang ada. Yang kedua yaitu seriousness. Seberapa besar keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan memperhatikan sumber daya yang ada. Yang terakhir yaitu grow. Seberapa besar dampak yang ditimbulkan apabila konflik itu dibiarkan. Selanjutnya yaitu penyelesaian konflik. Nicholson mencatat bahwa konflik selesai ketika inkonsistensi antara keinginan dan tindakan para pihak telah diselesaikan. Yang pertama ada jenis penyelesaian konflik. Yang jenis penyelesaian konflik di sini itu ada beberapa. Yang pertama itu negosiasi. Negosiasi adalah bagian penting dari resolusi konflik. Dan setiap upaya negosiasi yang mencoba menggabungkan konflik positif. Sejak awal harus berhati-hati untuk tidak membiarkannya menjadi menurun dan menjadi konflik negatif. Sangat perlu dibangun suatu sistem komunikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi antara atasan atau supervisor dan bawahan yang akan sangat bermanfaat sebagai model mediasi alternatif yang dapat tetap menjaga wibawa atasan sambil tetap mendorong dialog yang konstruktif dalam menangani perbedaan pendapat. Yang kedua yaitu mediasi konflik. Mediasi konflik adalah pendekatan yang sangat cocok untuk perselisihan antara rekan kerja, kolega, atau rekan sejawat, khususnya konflik interpersonal yang mendalam, perselisihan multikultural atau multi etnis.
Di antara berbagai metode untuk menyelesaikan konflik adalah mediasi perselisihan oleh anggota kelompok yang tidak terlibat dalam perselisihan. Lebih khusus lagi, seorang mediator didefinisikan sebagai orang yang berusaha menyelesaikan konflik antara dua anggota kelompok dengan campur tangan dalam konflik ini. Sederhananya, mediator dapat dianggap sebagai panduan yang netral yang membantu mengarahkan orang-orang yang berselisih melalui proses pengembangan solusi untuk perselisihan. Ini dari versi tahun 2006. Mediasi pihak ketiga dari konflik membuka jalan untuk komunikasi antara anggota kelompok dalam konflik. Hal ini memungkinkan anggota untuk mengekspresikan pendapat mereka dan meminta klarifikasi tentang sudut pandang anggota lainnya, sementara mediator bertindak sebagai bentuk perlindungan terhadap rasa malu atau kehilangan muka yang mungkin dialami oleh pihak yang berselisih. Ini dapat dilakukan dengan memberi cahaya positif pada rekonsiliasi yang dibuat selama proses mediasi. Ini juga dari menurut versi tahun 2006. Mediator juga dapat menawarkan bantuan dalam menyempurnakan solusi dan membuat penawaran balasan antara anggota, menyesuaikan waktu dan lokasi pertemuan sehingga mereka saling memuaskan untuk kedua belah pihak. Ini juga menurut versi tahun 2006. Ada 3 pendekatan mediasi utama. Yang pertama itu prosedur inkuisisi. Prosedur ini menggunakan prosedur ini. Mediator menanyakan kepada masing-masing pihak yang berselisih serangkaian pertanyaan, mempertimbangkan 2 rangkaian tanggapan, dan kemudian memilih dan memaksakan solusi wajib pada para anggota. Prosedur inkuisitorial adalah pendekatan mediasi yang paling tidak populer. Yang kedua yaitu arbitrase. Di sini mediasi melibatkan 2 pihak yang berselisih menjelaskan argumen mereka kepada mediator yang menciptakan solusi berdasarkan argumen yang disajikan. Arbitrase adalah yang terbaik untuk konflik intensitas rendah, tetapi merupakan gaya mediasi yang paling disukai secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu debat. Pendekatan penyelesaian konflik dengan berdebat melibatkan diskusi terbuka antara pihak yang berselisih dan mediator tentang masalah penyebab konflik dan alternatif solusi yang potensial. Dalam pendekatan ini, mediator tidak dapat memaksakan solusi wajib. Dari ketiga metode mediasi konflik, debat adalah gaya mediasi yang paling disukai oleh banyak halayak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gaya mengelola konflik. Acua dan Louiser pada tahun 2010 dalam buku terkenal mereka Effective Leadership juga menyimpulkan pendapatnya bahwa 5 gaya seseorang dalam menangani konflik. Gaya pengelolaan konflik ini dipengaruhi oleh dimensi konsentrasi seseorang saat mengelola konflik. Yang pertama, konsentrasi pada kebutuhan orang lain, atau yang kedua, konsentrasi pada kebutuhan kita sendiri. Konsentrasi ini memunculkan 3 jenis perilaku dalam mengelola konflik. Yang pertama itu konsentrasi yang rendah pada kebutuhan diri sendiri dan konsentrasi yang tinggi pada kebutuhan orang lain menyebabkan seseorang memiliki perilaku pasif. Yang kedua, konsentrasi yang tinggi pada kebutuhan sendiri dan konsentrasi yang rendah pada kebutuhan orang lain menyebabkan perilaku agresif. Dan yang ketiga, konsentrasi yang sedang atau tinggi pada kebutuhan sendiri dan kebutuhan orang lain menyebabkan seseorang memiliki perilaku asertif. Selanjutnya, menurut Acua dan Louiser, gaya mengelola konflik seseorang dipengaruhi oleh kepribadian dan gaya kepemimpinan seseorang, dan tidak ada gaya pengelolaan konflik yang paling baik untuk semua situasi. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki gaya yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks yang dihadapi. Berikut adalah gambaran pengelolaan konflik, manfaat dan kerugiannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penyelesaian konflik. Banyak sekali strategi yang bisa dikembangkan oleh pejabat administrator untuk menyelesaikan konflik dalam organisasi.
mulai dari penyelesaian langsung oleh pejabat administrator sampai kepada menggunakan pihak ketiga. Yang pertama itu direct intervention through negotiation. Strategi ini dipergunakan apabila permasalahan konflik yang terjadi dalam organisasi terkait dengan hal yang sangat teknis seperti konflik akan data atau informasi yang bias antara pejabat yang berada di bawahnya atau antar konflik distribusi pekerjaan yang tidak merata antara staf. Konflik seperti ini sebaiknya dapat diselesaikan langsung oleh pejabat administrator dengan mengecek kekurangan data, lalu berusaha untuk dikomunikasikan dan bernegosiasi dengan berbagai pihak yang berselisih agar dicapai kesepakatan antar kedua belah pihak yang berkonflik. Ada beberapa keterampilan yang diperlukan oleh pejabat administrator dalam menyelesaikan konflik dengan metode negosiasi ini, yaitu yang pertama, para pejabat administrator harus banyak mendengar terlebih dahulu dari pihak yang berkonflik. Jaga hubungan yang baik antara kedua belah pihak yang berkonflik. Jangan terlibat secara emosional terhadap pihak yang berkonflik. Hindari condong ke satu pihak, bersikap netral. Menurut Neil Cates dan Kevin McNulty pada tahun 1994, ada beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh seorang manajer dalam mengelola konflik, yaitu yang pertama, respect and integrity. Respect berarti bahwa seorang pemimpin melihat tanpa syarat setiap orang dengan hal positif. Dalam menangani konflik, seorang pemimpin juga bertindak dengan integritas. Perspektif mendasar dari seorang pemimpin dalam menghadapi konflik adalah untuk mencari solusi. Yang kedua itu rapport. Bagian yang penting dari manajemen konflik adalah menjaga hubungan. Hal ini termasuk kemampuan untuk menciptakan hubungan yang tanggap dan perhatian dengan yang lain. Dalam situasi konflik, seorang pimpinan harus mampu menciptakan hubungan baik dan mempertahankan hal tersebut dalam seluruh proses penyelesaian konflik dengan tujuan meningkatkan pembelajaran dalam suatu organisasi. Konflik yang dikelola dengan benar meningkatkan pembelajaran organisasi dengan meningkatkan jumlah pertanyaan yang diajukan dan mendorong orang untuk menantang status quo. Konflik organisasi di tingkat interpersonal termasuk perselisihan antara teman sebaya dan juga konflik atasan bawahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang orientasi solusi penyelesaian konflik. Ada 3 solusi penyelesaian konflik. Yang pertama, kalah-kalah, yang kedua, menang-kalah, dan yang ketiga, menang-menang atau win-win. Yang pertama, orientasi kalah-kalah adalah jenis konflik yang cenderung berakhir negatif bagi semua pihak yang terlibat. Orientasi menang-kalah menghasilkan satu pihak yang menang, biasanya dengan mengorbankan pihak lainnya. Yang ketiga, orientasi menang-menang atau win-win adalah salah satu konsep yang paling penting untuk resolusi konflik. Solusi menang-menang yang dicapai dengan tawar-menawar integratif mungkin mendekati optimal bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kooperatif dan bukan kompetitif. Meskipun konsep menang-menang adalah orientasi yang ideal, gagasan bahwa hanya ada satu pemenang yang secara konstan diperkuat dalam budaya Amerika. Orientasi menang kalah diproduksi di masyarakat kita dalam kompetisi atletik, masuk ke program akademik, sistem promosi industri, dan sebagainya. Individu cenderung menggeneralisasi tujuan dari situasi menang kalah dan menerapkan pengalaman-pengalaman ini pada situasi yang tidak tepat. Mentalitas semacam ini dapat merusak ketika berkomunikasi dengan kelompok budaya yang berbeda yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam negosiasi dan juga bisa membuat pihak yang kalah merasa hal tersebut sesuatu yang biasa-biasa saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemetaan masalah yang berpotensi konflik. Nah, dalam rangka mengembangkan keterampilan para pejabat administrator dalam penyelesaian konflik, hal lain yang harus dilakukan adalah bagaimana cara pejabat tersebut berhasil memetakan permasalahan yang berpotensi konflik.
Melalui pertanyaan-pertanyaan strategis berikut ini, diharapkan para pejabat administrator dapat memetakan masalah-masalah yang berpotensi konflik, di mana pertanyaan-pertanyaannya yaitu yang pertama, apakah konflik itu sesuatu yang baik atau buruk bagi organisasi, ataukah sesuatu yang netral? Pertanyaan kedua, pada level mana konflik tersebut muncul? Pertanyaan ketiga, bagaimana tingkat kedalamannya? Dan pertanyaan terakhir, mengapa konflik tersebut bisa muncul? Langkah selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan konflik adalah mengenali permasalahan konflik dengan memetakan jenis-jenis konfliknya terlebih dahulu dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah konflik soal sumber daya dalam organisasi atau konflik yang berkaitan dengan tujuan organisasi atau konflik yang berkaitan dengan identitas, persoalan personal atau terkait bidang tugas. Ada pula teknik lain dalam mengidentifikasi akar permasalahan, yaitu metode pemetaan seperti DMAIC atau Define and Measure, Analyze Cause and Effect Relationship, Improve and Control. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Define and Measure the Problem. Langkah pertama dalam metode ini adalah mendefinisikan dan mengukur masalahnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat disajikan seperti apa yang ingin dilakukan untuk mencegah masalah yang berpotensi konflik, kapan dan di mana masalah itu terjadi, apa arti penting masalah bagi organisasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Analyze Cause and Effect Relationship. Nah, ketika permasalahan yang ada sudah berhasil didefinisikan, maka penting untuk memberitahu akar penyebab masalah dan pahami bagaimana masalah itu saling berhubungan satu sama lain. Kumpulkan sampel data yang terkait dengan masalah dan lakukan analisa root cause untuk mengidentifikasi alasan kenapa masalah itu muncul. Analisis ini akan membentuk dasar untuk menentukan solusi yang mampu mencegah terulangnya kembali masalah yang sama. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang improve. Improve di sini itu melakukan tindakan pengecekan kembali terhadap permasalahan yang sudah didefinisikan dan masalah yang sudah diukur. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang kontrol. Kontrol di sini yaitu melakukan tindakan kontrol dan mencegah potensi permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari. Teknik atau alat lain yang juga dapat dipakai untuk menganalisis masalahnya, diantaranya adalah cause and effect diagram atau biasa juga disebut fishbone atau Ishikawa. Tools ini akan lebih efektif jika dilakukan bersama atau dilakukan dengan tim seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perumusan masalah konflik. Setelah permasalahan konflik dipetakan, maka tahapan selanjutnya adalah bagaimana para pejabat administrator tersebut merumuskan masalah konflik dengan menyimpulkan jenis dan sumber-sumber konfliknya serta bagaimana menentukan prioritas cara penyelesaiannya. Pastikan dalam perumusan masalah bermakna pernyataan negatif. Di sini akan diberikan contoh. Yang pertama, rendahnya kepedulian pegawai dikarenakan perbedaan perhatian oleh pemimpin. Contoh yang kedua, perseteruan yang berkesinambungan pasca suatu rapat kerja sehingga membuat suasana kerja kurang kondusif. Contoh yang ketiga yaitu pembagian kerja yang telah diproduksi di masyarakat kita dalam kompetisi atletik, masuk ke program akademik, sistem promosi industri, dan sebagainya. Individu cenderung menggeneralisasi tujuan dari situasi menang kalah dan menerapkan pengalaman-pengalaman ini pada situasi yang tidak tepat. Mentalitas semacam ini dapat merusak ketika berkomunikasi dengan kelompok budaya yang berbeda yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam negosiasi dan juga bisa membuat pihak yang kalah merasa hal tersebut sesuatu yang biasa-biasa saja.
Selanjutnya saya akan menjelaskan pemetaan masalah yang berpotensi konflik. Nah, dalam rangka mengembangkan keterampilan para pejabat administrator dalam penyelesaian konflik, hal lain yang harus dilakukan adalah bagaimana cara pejabat tersebut berhasil memetakan permasalahan yang berpotensi konflik. Melalui pertanyaan-pertanyaan strategis berikut ini, diharapkan para pejabat administrator dapat memetakan masalah-masalah yang berpotensi konflik, di mana pertanyaan-pertanyaannya yaitu yang pertama, apakah konflik itu sesuatu yang baik atau buruk bagi organisasi, ataukah sesuatu yang netral? Pertanyaan kedua, pada level mana konflik tersebut muncul? Pertanyaan ketiga, bagaimana tingkat kedalamannya? Dan pertanyaan terakhir, mengapa konflik tersebut bisa muncul? Langkah selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan konflik adalah mengenali permasalahan konflik dengan memetakan jenis-jenis konfliknya terlebih dahulu dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah konflik soal sumber daya dalam organisasi atau konflik yang berkaitan dengan tujuan organisasi atau konflik yang berkaitan dengan identitas, persoalan personal atau terkait bidang tugas. Ada pula teknik lain dalam mengidentifikasi akar permasalahan, yaitu metode pemetaan seperti DMAIC atau Define and Measure, Analyze Cause and Effect Relationship, Improve and Control. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang define and measure the problem. Langkah pertama dalam metode ini adalah mendefinisikan dan mengukur masalahnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat disajikan seperti apa yang ingin dilakukan untuk mencegah masalah yang berpotensi konflik, kapan dan di mana masalah itu terjadi, apa arti penting masalah bagi organisasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang analyze cause and effect relationship. Nah, ketika permasalahan yang ada sudah berhasil didefinisikan, maka penting untuk memberitahu akar penyebab masalah dan pahami bagaimana masalah itu saling berhubungan satu sama lain. Kumpulkan sampel data yang terkait dengan masalah dan lakukan analisa root cause untuk mengidentifikasi alasan kenapa masalah itu muncul. Analisis ini akan membentuk dasar untuk menentukan solusi yang mampu mencegah terulangnya kembali masalah yang sama. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang improve. Improve di sini itu melakukan tindakan pengecekan kembali terhadap permasalahan yang sudah didefinisikan dan masalah yang sudah diukur. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang kontrol. Kontrol di sini yaitu melakukan tindakan kontrol dan mencegah potensi permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari. Teknik atau alat lain yang juga dapat dipakai untuk menganalisis masalahnya, untuk menganalisis masalah diantaranya adalah cause and effect diagram atau biasa juga disebut fishbone atau Ishikawa. Tools ini akan lebih efektif jika dilakukan bersama atau dilakukan dengan tim seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perumusan masalah konflik. Setelah permasalahan konflik dipetakan, maka tahapan selanjutnya adalah bagaimana para pejabat administrator tersebut merumuskan masalah konflik dengan menyimpulkan jenis dan sumber-sumber konfliknya serta bagaimana menentukan prioritas cara penyelesaiannya. Pastikan dalam perumusan masalah bermakna pernyataan negatif. Di sini akan diberikan contoh. Yang pertama, rendahnya kepedulian pegawai dikarenakan perbedaan perhatian oleh pemimpin. Contoh yang kedua, perseteruan yang berkesinambungan pasca suatu rapat kerja sehingga membuat suasana kerja kurang kondusif. Contoh yang ketiga yaitu pembagian kerja yang tidak merata sehingga membuat pegawai menjadi tidak peduli terhadap kegiatan unit. Contoh yang keempat, komunikasi yang tidak lancar di unit kerja sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan antara pimpinan dan staf. Contoh yang kelima dan ini merupakan contoh yang terakhir yaitu
Ketimpangan distribusi kewenangan antara pejabat pengawas menyebabkan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skala prioritas konflik. Konflik dalam suatu organisasi berbagai macam ragamnya, mulai antara individu sampai melibatkan kelompok atau bahkan melibatkan suatu organisasi. Pada prinsipnya, konflik yang terjadi dalam organisasi haruslah dituntaskan. Namun untuk mengelola dibutuhkan tingkat selektivitas yang tinggi dalam menyelesaikannya. Konflik mana saja yang harus diselesaikan segera dan membutuhkan penanganan secepatnya. Hal ini mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh pejabat administrator. Banyak sekali teknik yang digunakan oleh seseorang dalam membuat prioritas konflik yang harus diselesaikan, di antaranya dengan mengembangkan metode-metode penentuan prioritas berdasarkan yang pertama itu bisa berdasarkan magnitude. Magnitude masalah menunjukkan berapa banyak orang di sekitar organisasi atau unit organisasi yang terkena masalah akibat dari konflik tersebut. Yang kedua, severity. Severity adalah besar kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Yang ketiga yaitu vulnerability. Vulnerability menunjukkan sejauh mana sih tersedianya money, material, metode, dan teknologi yang efektif untuk mengatasi konflik. Vulnerability juga bisa dinilai dari tersedianya infrastruktur untuk mengatasi konflik tersebut, ketersediaan tenaga ahli dan peralatan. Yang keempat, community atau public and political concern adalah kepedulian atau dukungan politis dan dukungan publik. Dalam hal ini rekan-rekan kerja dan lingkungan unit Anda. Yang kelima, affordability. Affordability di sini menunjukkan ada tidaknya ketersediaan data atau informasi. Untuk pembobotan, masing-masing kriteria diberi skor dengan nilai ordinal. Misalnya antara angka 1 yang menyatakan terendah sampai angka 5 yang menyatakan tertinggi. Setelah diberi skor, masing-masing prioritas konflik dihitung nilai skor akhirnya, yaitu perkalian antara nilai skor masing-masing kriteria untuk prioritas tersebut. Nah, seorang pejabat administrator dapat pula menggunakan metode PEER dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama, propriety. Apakah program intervensi yang sudah ada dapat mengatasi konflik yang saat ini sedang terjadi? Yang kedua itu ekonomi. Apakah yang ditimbulkan dampak ekonomi dari masalah konflik tersebut? Apakah masalah ekonomi berdampak jika konflik tidak segera ditangani? Yang ketiga itu acceptability. Akankah berbagai pihak yang terlibat dalam konflik ingin atau butuh penyelesaian atau jalan keluar dari konflik yang terjadi? Yang keempat, resource. Apakah sumber daya tersedia atau potensial tersedia? Yang kelima, legality. Apakah ada dasar hukum yang sesuai ketentuan hukum dan atau peraturan yang berlaku? Atau para pejabat administrator bisa juga menggunakan beberapa teknik penentuan prioritas konflik dengan menggunakan metode USG atau urgency, seriousness, dan grow. USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus segera diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 sampai 5. Isu yang dimiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk lebih jelasnya, pengertian urgensi, seriousness, dan grow dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu urgensi. Seberapa mendesak konflik tersebut harus diselesaikan tanpa memperhitungkan sumber daya yang ada. Yang kedua yaitu seriousness. Seberapa besar keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan memperhatikan sumber daya yang ada. Yang terakhir yaitu grow. Seberapa besar dampak yang ditimbulkan apabila konflik itu dibiarkan. Selanjutnya yaitu penyelesaian konflik. Nicholson mencatat bahwa konflik selesai ketika
inkonsistensi antara keinginan dan tindakan para pihak telah diselesaikan. Yang pertama ada jenis penyelesaian konflik. Yang jenis penyelesaian konflik di sini itu ada beberapa. Yang pertama itu negosiasi. Negosiasi adalah bagian penting dari resolusi konflik. Dan setiap upaya negosiasi yang mencoba menggabungkan konflik positif. Sejak awal harus berhati-hati untuk tidak membiarkannya menjadi menurun dan menjadi konflik negatif. Sangat perlu dibangun suatu sistem komunikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi antara atasan atau supervisor dan bawahan yang akan sangat bermanfaat sebagai model mediasi alternatif yang dapat tetap menjaga wibawa atasan sambil tetap mendorong dialog yang konstruktif dalam menangani perbedaan pendapat. Yang kedua yaitu mediasi konflik. Mediasi konflik adalah pendekatan yang sangat cocok untuk perselisihan antara rekan kerja, kolega, atau rekan sejawat, khususnya konflik interpersonal yang mendalam, perselisihan multikultural atau multi etnis. Di antara berbagai metode untuk menyelesaikan konflik adalah mediasi perselisihan oleh anggota kelompok yang tidak terlibat dalam perselisihan. Lebih khusus lagi, seorang mediator didefinisikan sebagai orang yang berusaha menyelesaikan konflik antara dua anggota kelompok dengan campur tangan dalam konflik ini. Sederhananya, mediator dapat dianggap sebagai panduan yang netral yang membantu mengarahkan orang-orang yang berselisih melalui proses pengembangan solusi untuk perselisihan. Ini dari versi tahun 2006. Mediasi pihak ketiga dari konflik membuka jalan untuk komunikasi antara anggota kelompok dalam konflik. Hal ini memungkinkan anggota untuk mengekspresikan pendapat mereka dan meminta klarifikasi tentang sudut pandang anggota lainnya, sementara mediator bertindak sebagai bentuk perlindungan terhadap rasa malu atau kehilangan muka yang mungkin dialami oleh pihak yang berselisih. Ini dapat dilakukan dengan memberi cahaya positif pada rekonsiliasi yang dibuat selama proses mediasi. Ini juga dari menurut versi tahun 2006. Mediator juga dapat menawarkan bantuan dalam menyempurnakan solusi dan membuat penawaran balasan antara anggota, menyesuaikan waktu dan lokasi pertemuan sehingga mereka saling memuaskan untuk kedua belah pihak. Ini juga menurut versi tahun 2006. Ada 3 pendekatan mediasi utama. Yang pertama itu prosedur inkuisisi. Menggunakan prosedur ini, mediator menanyakan kepada masing-masing pihak yang berselisih serangkaian pertanyaan, mempertimbangkan 2 rangkaian tanggapan, dan kemudian memilih dan memaksakan solusi wajib pada para anggota. Prosedur inkuisitorial adalah pendekatan mediasi yang paling tidak populer. Yang kedua yaitu arbitrase. Di sini mediasi melibatkan 2 pihak yang berselisih menjelaskan argumen mereka kepada mediator yang menciptakan solusi berdasarkan argumen yang disajikan. Arbitrase adalah yang terbaik untuk konflik intensitas rendah, tetapi merupakan gaya mediasi yang paling disukai secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu debat. Pendekatan penyelesaian konflik dengan berdebat melibatkan diskusi terbuka antara pihak yang berselisih dan mediator tentang masalah penyebab konflik dan alternatif solusi yang potensial. Dalam pendekatan ini, mediator tidak dapat memaksakan solusi wajib. Dari ketiga metode mediasi konflik, debat adalah gaya mediasi yang paling disukai oleh banyak khalayak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gaya mengelola konflik. Acua dan Louiser pada tahun 2010 dalam buku terkenal mereka Effective Leadership juga menyimpulkan pendapatnya bahwa 5 gaya seseorang dalam menangani konflik. Gaya pengelolaan konflik ini dipengaruhi oleh dimensi konsentrasi seseorang saat mengelola konflik. Yang pertama, konsentrasi pada kebutuhan orang lain, atau yang kedua, konsentrasi pada kebutuhan kita sendiri.
Konsentrasi ini memunculkan 3 jenis perilaku dalam mengelola konflik. Yang pertama itu konsentrasi yang rendah pada kebutuhan diri sendiri dan konsentrasi yang tinggi pada kebutuhan orang lain menyebabkan seseorang memiliki perilaku pasif. Yang kedua, konsentrasi yang tinggi pada kebutuhan sendiri dan konsentrasi yang rendah pada kebutuhan orang lain menyebabkan perilaku agresif. Dan yang ketiga, konsentrasi yang sedang atau tinggi pada kebutuhan sendiri dan kebutuhan orang lain menyebabkan seseorang memiliki perilaku asertif. Selanjutnya, menurut Achiuwa dan Louiser, gaya mengelola konflik seseorang dipengaruhi oleh kepribadian dan gaya kepemimpinan seseorang, dan tidak ada gaya pengelolaan konflik yang paling baik untuk semua situasi. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki gaya yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks yang dihadapi. Berikut adalah gambaran pengelolaan konflik, manfaat dan kerugiannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penyelesaian konflik. Banyak sekali strategi yang bisa dikembangkan oleh pejabat administrator untuk menyelesaikan konflik dalam organisasi, mulai dari penyelesaian langsung oleh pejabat administrator sampai kepada menggunakan pihak ketiga. Yang pertama itu direct intervention through negotiation. Strategi ini dipergunakan apabila permasalahan konflik yang terjadi dalam organisasi terkait dengan hal yang sangat teknis, seperti konflik akan data atau informasi yang bias antara pejabat yang berada di bawahnya, atau antar konflik distribusi pekerjaan yang tidak merata antara staf. Konflik seperti ini sebaiknya dapat diselesaikan langsung oleh pejabat administrator dengan mengecek kekurangan data, lalu berusaha untuk dikomunikasikan dan bernegosiasi dengan berbagai pihak yang berselisih agar dicapai kesepakatan antar kedua belah pihak yang berkonflik. Ada beberapa keterampilan yang diperlukan oleh pejabat administrator dalam menyelesaikan konflik dengan metode negosiasi ini, yaitu yang pertama, para pejabat administrator harus banyak mendengar terlebih dahulu dari pihak yang berkonflik. Jaga hubungan yang baik antara kedua belah pihak yang berkonflik. Jangan terlibat secara emosional terhadap pihak yang berkonflik. Hindari condong ke satu pihak, bersikap netral. Menurut Neil Cates dan Kevin McNulty pada tahun 1994, ada beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh seorang manajer dalam mengelola konflik, yaitu yang pertama, respect and integrity. Respect berarti bahwa seorang pemimpin melihat tanpa syarat setiap orang dengan hal positif. Dalam menangani konflik, seorang pemimpin juga bertindak dengan integritas. Perspektif mendasar dari seorang pemimpin dalam menghadapi konflik adalah untuk mencari solusi. Yang kedua itu rapport. Bagian yang penting dari manajemen konflik adalah menjaga hubungan. Hal ini termasuk kemampuan untuk menciptakan hubungan yang tanggap dan perhatian dengan yang lain. Dan video yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.